Kali ini aku mau share seputar pengalaman aku saat melewati masa-masa kecemasan. Jadi, yang aku mau share di sini adalah pengalamanku di saat mengalami rasa kecemasan yang menurutku itu sangat mengganggu kehidupanku, dan aku juga bakal share bagaimana aku bisa lepas dari kondisi tersebut. Untuk kronologisnya, di beberapa waktu yang lalu kehidupanku normal seperti biasa, nggak ada masalah traumatis. Aku nggak punya pengalaman traumatis, pengalaman melihat hal-hal yang membuatku shock atau mengalami benturan apapun di kepala. Aku nggak pernah ngalamin itu. Cuman pada hari itu aku tiba-tiba merasa detak jantungku tuh berdetak lebih cepat dari biasanya. Nggak lama kemudian mataku mulai kabur, dan gak lama kemudian semua badanku mulai terasa lemas. Nah, dari situ aku heran tentang apa yang terjadi di tubuhku ini gitu. Nah, sampai di titik aku tuh ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa di situ tuh, karena pertama kondisi detak jantungku yang gak stabil, yang kedua dari situ mulai muncul pikiran-pikiran negatif semacam kayak, apa ini gejala depresi ya? Apa ini gejala gangguan jiwa ya? Nah, muncullah pikiran-pikiran seperti itu di kepalaku gitu. Dan sampai di mana di titik aku tuh nggak tahu kenapa aku tiba-tiba seperti ini. Aku nggak ngerti apa penyebabnya yang membuatku menjadi seperti ini, menjadi secemas ini. Karena ketidaktahuanku tentang apa yang terjadi di dalam kepalaku, aku semakin cemas. Itu tuh rasanya kayak semacam kita dimasukin ke suatu tempat yang sebelumnya nggak pernah kita kunjungin, atau nggak pernah kita tahu sama sekali di dalam tempat itu tuh apa. Nah, seperti itulah kurang lebih rasanya waktu itu tuh. Jadi bisa dibayangkan dong, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, aku diliputi perasaan semacam itu. Nah, kejadian ini tuh nggak sebentar, mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan ya aku merasakan hal-hal ini gitu kan. Sampai dimana di titik aku udah mulai ngerasa nggak benar, ini harus diberesin gitu. Nggak bisa dengan menunggu waktu yang merubah keadaan. Karena sebelumnya juga aku berpikir seperti itu, oh mungkin ini seiring berjalannya waktu akan berubah kok. Mungkin ini hanya sekedar perubahan hormon atau dan lain-lain. Ternyata enggak. Ternyata semakin lama tuh semakin parah. Aku mencoba satu metode yang pada waktu itu tuh aku tahu mungkin ini bisa membantu diriku sendiri. Aku mencoba metode sugesti waktu itu. Jadi ketika kecemasan itu datang, aku langsung mengatakan pada diriku sendiri kalau enggak, itu cuma pikiran. Itu cuma pikiran. Aku nggak cemas kok, aku nggak cemas kok gitu. Selalu aja, selalu aku berkata demikian. Tapi apa yang terjadi? Semakin aku berkata aku nggak cemas, yang kurasain malah kecemasan yang makin menjadi-jadi. Aku semakin cemas gitu. Ya, menurutku pribadi pada saat itu, metode itu kurang efektif untuk aku pribadi ya gitu. Nah, aku coba cara lain gitu. Aku coba cari-cari referensi. Nah, aku menemukan satu metode yang menurutku ini lumayan mudah dilakukan, tapi hanya saja butuh sedikit latihan gitu. Aku coba meditasi nafas. Artinya meditasi yang menitik beratkan ke pernapasan kita. Yang kita perhatikan hanya keluar masuknya nafas. Karena menurutku ini sangat mudah dan nggak memerlukan banyak teknik ini itu, dan ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, aku coba mulai gitu. Di satu hari pertama meditasi jenis ini tuh
berasa asing bagi aku tuh. Seumur hidup aku belum pernah ngerasain memperhatikan gitu napasku sendiri gitu, dan pasti terasa asing gitu, mungkin karena pertama gitu kan. Tapi ajaibnya apa, dua baru 1 jam atau sekitar 2 jam lah aku melakukan itu, dengan sambil melakukan kegiatan sehari-hari gitu kan, mulai ada peningkatan. Pikiran cemas yang semula nggak berhenti masuk di kepalaku, sekarang kok kayak berhenti ya gitu. Kayak bahkan aku baru sadar, kok aku nggak mikir cemas lagi ya, kok aku nggak ngerasa cemas lagi lah. Nah, dari situlah aku makin semangat. Oh, ini efektif ternyata buat aku. Dari situ aku mulai rajin, aku latih. Kalau latihan aku waktu itu sehari nggak lama, paling sehari cuma setengah jam lah. Itu dilakukan pas mau tidur dan pas bangun tidur. Kalau pas bangun tidur itu sekitar 15 menit. Tapi poinnya adalah, yang sangat membuatku terbantu adalah jika ini dilakukan di keseharian kita. Artinya apa? Kita melakukan sadar nafas ini lebih efektif kalau kita merasakannya setiap saat, karena itu yang membuatku berhasil keluar dari zona-zona cemas ini. Aku merasa makin lama rasa cemas yang kurasain ini sudah tergantikan, lama-lama terkikis dengan perasaan fokus, dengan rasa-rasa fokus yang menurutku waktu itu tinggi gitu. Sehingga lama-lama aku merasa ya udah, ternyata aku lupa, sampai aku lupa aku pernah cemas gitu. Ya memang aku nggak bilang ini hal yang mudah ya gitu. Ini mudah, tapi kalau kalian praktekkan, kalau hanya sekedar kita bayangin lewat cerita yang aku ceritain ini, mungkin akan terdengar sulit gitu. Karena menurutku sulit itu di awal, bukan sulit sih, lebih tepatnya nggak biasa lah, belum terbiasa. Tapi apapun hal yang kita lakuin secara terus-menerus itu akan menjadi bagian dari diri kita. Nah, itu yang aku yakinin. Nah, sampai sekarang aku udah nggak merasakan lagi yang namanya stres, cemas, dan yang kurasain sekarang ya, aku sekarang lebih ke melihat dunia itu lebih lebih luas. Dunia itu lebih lebih apa ya? Nggak seburuk yang kukira. Aku melihat dunia dan diriku sendiri saat ini tuh dari perspektif yang berbeda. Nah, disitulah aku sukanya meditasi itu, karena bisa merubah pola pikir manusia gitu, bisa merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri gitu. Intinya buat kalian yang sedang mengalami kecemasan seperti yang kualami, kalian gak usah khawatir. Karena sebelum kalian menyimpulkan diri kalian sendiri, gak ada salahnya kalian mencoba teknik meditasi seperti yang kulakuin sekarang. Karena kalau kalian lakuin ini dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan dengan sabar, aku jamin ini akan berbuah, ini akan menghasilkan suatu perspektif baru bagi diri kalian, dan yang pasti kalian bakal keluar dari zona kecemasan itu. Jadi perlu digarisbawahi, meditasi sadar nafas ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan melakukan latihan meditasi sadar nafas, perspektif kalian tentang masalah itu sendiri akan berubah. Kita akan lebih kuat, mental kita lebih sehat, psikologis kita lebih matang, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah eksternal yang menghampiri kita. Contohnya masalah keluarga, masalah finansial, masalah karir, masalah hubungan percintaan, atau mungkin masalah utang. Sebelum aku melakukan meditasi ini, jangankan buat solusi atas masalah yang kuhadapi, untuk sekedar mencari ide-ide yang sederhana pun itu kesulitan, sangat sulit gitu. Tapi setelah aku menjalani metode meditasi seperti ini, terkadang ide-ide itu bisa muncul dari mana aja gitu. Semoga ceritaku ini
bisa sedikit membantu atau bahkan mungkin menginspirasi kalian. Terima kasih.